Niki awal juz kali dosa ya Pak ya. Niki awal juz kali dosa. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Ini rumah tenan ya, terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Ini jenis teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas, kemudian seakan-akan di bawah. Ya jenis apa? Tanazulat. Tanazulat itu kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini, dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten. Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya sendiri. Mengenai uang itu yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh. Jare Imam Sawi, kok wong nak ra diutang iku malah sombong. Tapi nak diutang mari bingung. Lah sombong be bingung ku cara dosa gede. Sombong. Mane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung ambek bingung. Dosane sombong gede. Mergo pangeran istilahno zate mawon sing sugih kaya ngono, apa istilahno zate mangdal ladzi yuqridu wa qardan. Sopo sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Lha pangeran ora butuh makhluk kok istilahno zate. Sopo sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku sumber tak saur kowe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terangno, saya itu ngomongin masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kalau terangno. Jadi wong niku kudu ana butuh. Pangeran sing pangeran ae istilah lodate. Iku manggal ladzi yuqridu wa qardon hasan. Aqrada yuqridu maknane apa? Ngutani. Sopo sing gelem ngutangi Allah? Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri. Dianggap wekmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kapundhut, iku cek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mana kula nggih nate dipameri tiyang Gus bapak kula mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye? Terus swarga. Nah, aku seneng mati diutang, gak usah sakit. Ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi itu diutang. Lah aku nak mati seneng diutang tapi aja akeh. Nggo syarat kan itu apa? Lho Nabi Abdul Khalqi, kabeh ahli tarikh sepakat Nabi wafat itu gak ada apa? Utang. Miniku gadekno 30 wasak. Dia semacam terus aniki kembangannya ke 10 kilo beras. Nabi itu untuk nafkah keluarganya harus gadekno baju rompi teng tiang nopo Yahudi. Iku gue pelajar. Mulai kalau nanti mau tentang Ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwane ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikan ngeten. Al-anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nabi. Di Nabi badhe kapundhut itu ngendikan niku ora ana lara kaya kapundhut. Padahal wali-wali ini umat Nabi dum kapundhut kaya wong turu, tapi Nabi dianggap kapundhut sakit. Nah, kalau kadang-kadang ya kadang-kadang kepengen mati itu ya rondo pas apik lah.
Tapi kadang-kadang juga ben gue karek pengiran. Mergo manusia itu susu ge tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati di Jumat itu dipuji sungguhan. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayang sarapan. Aku wayang sarapan itu ngel-ngel loh, apa? Ngel-ngel. Kalau di konco apa suruhan ini bisa nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senengnya raka ruang, juga dipesain. Nong mati udah neng tahlilan poin untuk salam tempel akeh, juga dia nong pesain. Suatu saat ini lagi sarapan rongkuan orang mati. Ngamuk deh, dia cah mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh lu enak, mereka pas sarapan orang kudu dia yang diparani. Gak wani lunga deh, mereka kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dene kiai napa? Dene sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane apa ora ono aku ya ono. Iya. Terus tak omong iki kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetep apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kabudute dina Senin. Ayo, saya ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Wis ngono Kanjeng Nabi ne wong akeh semunan. Jumat biasa wae. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong dia iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlas iki nek mengeran sing pengerane Islam dadi manggal di yukridu wa fardun. Mulai ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Kok pengeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomong ana Rasulullah, aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau niku ngalim kok bantah. Kecuali kayak sadure alim ku oleh bantah. Saiki sementara ya anu. Mergo nek ora ngaku wong ora ro identitas itu sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene sarah ikhya ana wong alim ditakoki kula nu mboten saged napa-napa mati-mati ulama. Kowe ulama maca Quran, maca hadis. Nek maca Quran ra apa-apa terus sing ra apa-apa sapa? Sakire yo wis ana aku alim yo ngono bener ya aku. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak pera percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe iku sapa? Aruni madaqalaku minas samawati wal. Pangeran kufar, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madaqalaku. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya ada. Pangeran angannya itu sudah ngamen. Ma asyadduhum khalaqas samawati wal ardi wala khawfa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisi ini pengiran. Mulane kena ada di ulama, kudu wani nantang. Mau coba ulama, kudu sandat lebih. Aku boleh ditantang juga. Jangan tak jajal kan terus. Ya wani tapi yang mati kue tak ngomongin. Jajal lah, wes kenyatet aku. Tapi nak mati kue yo jajal sih. Mau rawan itu. Berengeran di perhitungan, betul-betul materi aku, udah materi gue, rana gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan, ya ngertikan saya bahwa dia menciptakan langit dan nah iya, aku ini ke pengeran. Jadi pengeran. Jadi itu biasa, hukum tantangan-tantangan kon bukten. Aruni itu ngerti. Mengenai masyhur ya, yang juz 13 sampai juz pinten dulu sih, ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran, nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul sammuhum. Ya apa kul sammuhum? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu.
Terus ngendikane pangeran am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan. Kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran ya yang pangeran kok di. Jadi itu aneh. Malah dari pangeran mau takut. Amtu nabi uraku bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa? Mudah. Am bi dhahirin minal. Terus balzina lil ladina kafaru makrum basuddu anisabi. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silakan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Sepon meleknek. Dikasih enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru. Terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nah, dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa disebut balzina lilladzina kafaru nopo makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo, sama nopo rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono, aku dulu ya ora tau di sembadani. Nak pangeran ono, orang wong Islam luwih sugih tinimbang wong nopo. Wong karwan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasi pedekne. Nasi pedekne ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibnya dipertaruhno untuk mencari apa? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener larat-larat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru standar. Lalu kalau suwon jenengan jadi ulama, jadi wong sugih, jadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilah date mangdalati yukridu wa qardun hasan. Dewi Imam Sawi wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Nan kula ben mati gitu ora ro takdir kula mati Jumat besen dan Setu ora apa-apa santai wae Setu ya Ahad. Sementing ora wae sarapan wae jare sarapan sekolah sementing ora wae apa sarapan. Ya kok sampe nak delok ngoten kan. Nabi nak muji wong mukmin sing top lu sampe nak mati ra krasa. Nabi piye badhe kabundut koyo ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piye kabundut akhirnya kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bagus banget, tangan-tangan. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudut. Tapi Nabi tidak tahu ngendikan promosi kabudut Senin. Ya mereka Nabi ini nggak akeh. Mulai biasa, urip biasa, serasa berlebihan. Nabi nak ngendikan utang, sentak ngamen. Uang mati di utang bisa pengen sentak ngamen. Tapi Nabi kabudut itu diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Cuma do keterusan gitu. Itu perkarane ra keterusan. Kulo nu apal hadis kata ini kita hadis ini. Nabi nya unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan berarti 8,4. Niku Nabi rawuh
Kan nyolati mboten urun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, dinar, ini punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya, "Shollu ala sahibikum." Kamu harus nyolati saudara kamu. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi itu unik. Sekarang sampai saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele, sehingga umatnya sing kakean utangi, bahkan saat diberi aset, wah, padahal utang mesti ono dolime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal yang diutangi didolimi. Kan kata dia utang sama orang yang ndadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran, itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu gak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang gak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini semua oplosan. Tapi buat toko pulau mus itu di Solo banyak bong. Orang mati oplosan ya orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolat. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati, wong kabeh GR tokoh ora nyolati kene. Nah, sing wong alim-alim akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan shollu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah yang fakir oleh istilah tauziul hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul hati. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nawa kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubahe Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Dan Nabi dicokok jubahe gitu dipakai kafan. Sampai santri ora tau untuk jubahe Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubahe. Ini Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat, kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Dan aku kan hukumnya munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok mbak untuk kafir munafik. Itu untuk wahyu konti. Senang Nabi dulu dilarang melatih orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lagi sopong, gue kurang nabi kok ngaku. Uang sul khotimah sing bersa Allah toh. Nak Rasul mungkin bersa mergo dimengertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tadi. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku ya. Ngono Gus mati sul khotimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salat. Ya biasa ae wong Islam itu salat ora itu. Soal pun di sepuro pangeran ora ya potongan dungo-dungo ora mandi ora ro. Kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue iling-ilingan lah jenazah muslim itu mendapatkan kalau tidak salat mayit itu sing untung ya sing nyolati jare Nabi mati itu mau indo. Ya baru kayak nyolati wong oplosan. Nauzubillah orang ini kan lumayan kan terus wedi.
Bukan anak putu pun biasa ya Allah, muter-muter Gusti anak putu kula ora narkoba, tapi dereng kados napa boten kan. Akhirnya kan jadi khauf, jadi apa? Khauf, baru kayak khauf terus. Ya terus apa? Jadi lengi-lengi. Mulanya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum. Masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa. Dia mengenalkan dirinya sendiri. Bahwa saya menciptakan langit. Karena iso ngaji ya kondo. Nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada. Nggak Allah. Kalau nanti kalau hitung. Kenapa orang Indonesia tidak maju? Diantaranya itu nanti duit itu kondo. Murah wa amma bini amati robbika nopo. Ngel-ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soal saya. Misalnya kalau kondo. Alhamdulillah di duit. Di 2 juta beresku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan ta ora. Tapi nak kiai nang sambat, kiai ora koyo PNS ngono digaji tetap, nak kiai ora jelas, kadang di dhuwit, kadang ora. Wali murid kan terus mikir, iki pas di dhuwit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur kok nang rahman. Tapi cara kula nak di dhuwit ya kondo, di ilmu yo ngono. Kula niku sama maca Fathul Muin, sama maca Fathul. Kula balik kan, yo duwe sanad. Iku kula pengen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya sing ngaji kula ya kok ada. Tapi nak kodo bodoh, ora iso ngaji kan ora sing ngaji. Nah, kowe rasa kodo kan wis ketara. Maksudnya iki nak iso, maksudnya bakat nak iso kok. Maksudnya nak iso iku kondo, wa amma bi ni'mati rabbika nanti nikmat iku kondo. Nek kondo kan dadi repot. Laki-laki wong ora maju itu gara-gara ra kondo. Merasa ndak mampu. Mau nanti kalau hitung kalian konco bodoh alim nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 itu merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, sing akhirnya gawe aliran raiso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran iku dekne ra cocok komentar. Masuk ngaji kok mulang. Ya iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih betul. Lah barang ku anggere gak muncul sing muncul wong liya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Nah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang nggak benar, karena yang nggak benar itu berani ngomong. Yang benar mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus ya. Ngomong santri aja gajah melama madrasah, sibuk mergawe, coba nak semapan lagi mulan. Semapan malah lali agama, nanti lali mulan. Dia kalau merasakan. Konco kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, suripe kusuk. Itu gak dia santri kata suruh. Kata kula. Kalau ngaku ngalim biasa. Cara wong kan batire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Takabur kowe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhirnya kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Mergo ora ngaku alim tawadhu. Ya berarti kan ngaku tawadhu wis sombong timbang aku. Orang merasa aku iso apa-apa kan itu kan berarti dia merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Mau merasa tawadhu. Ada yang hikam ono kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi. Tawadhu itu harkat paling tinggi. Kalau wong kok merasa tawadhu fa huwa al-mutakabbir ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, kulo nunggu pulau bisa melampaui, Akhirnya orang jalan sumbangan rawani, orang marah. Jadi uang aku melarat itu nyala wong akeh, itu nyala wong akeh. Mulane bar ngaji iki suka kondo wong-wong kowe ngalim wis sugih, kok wong gak tetep roh, ngalim mbok sepiro sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mosok misale
Pokoknya ngaku alim terus pulau puasa kan ya orang arah tetap uang ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Maka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah dia ngaku anak Rasulullah, anak Nabiun Nagati, aku Nabi aku dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika Ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini geger. Jadi resepsi kita. Mulai kita punya Ithaf itu sajian, tuhfah itu. Ini sajian untuk orang-orang tertentu. Lu kalau cara di dua ke barang kita punya apa syukuran, tapi umat tuh ini kan harus mikir. Biasa dulu, ulama. Saat ini uang salah paham, jadi nyongkone nak tawadhu wae. Padahal bahwa man asbata li nafsihi tawadhuan bahwa al-mutakabbir. Kalau tawadhu itu mata munrofi, kasta tertinggi dalam hidup, napa? Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu bahwa mutakabir, berarti dia adalah orang yang mau sok takok iratan. Jadi teng monopromo teng biduan mboten ngertos wae. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terang kan. Mosok sak bodho-bodho di sampean takok. Kulo sak carane salat sepundi. Misale kira iso terang ono ning masjid nek melok makmum sesuai ra iso. Ora kok mboten saged sami mawon. Carane sholat ditampa pangeran piye jawab pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas kuwi ya salateh terus sesuai itu. Mboten nak cara jenengan. Wah ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno ora iso sholat pokoke. Pokoke terangno. Wiru Allah. Pokoke Kanjeng Nabi seneng. Wong nek ana wong takok agama jawab pesan terus. Ana wong akeh. Yo wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyara ila sama cawe itu amat. Pengeran tenggur, Nabi itu bener, ya harus bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas. Nah, tapi kalau sahabat tak koi, pengeran yang dijeng, teng langit kan Nabi, ya dari Nabi sih. Ya karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pengeran yang dhuwur itu gak ino. Ibang jawab di sini kan malahnya. Oh, so pengeran dituju. Utau dijawabnya nih, nggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? Soalnya di atas. Kalau begitu ditakoki anak kulo sing SMP, gara-gara itu ada guru non Muslim sering anak itu bikin keraguan pada anak-anak. Takok orang Islam itu tidak jelas. Kalau ditanya Tuhan, bilangnya nggak punya tempat. Caca SMP kepikiran. Takok biha anak kulo cerita speaker. Dia takok kulo. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayu sila alikum hasibah. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung apa ya? Wah pidato ini Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran gue NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Jadi sekarang gue kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditasbih ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik dengan Quran hadis. Istilah resminya Allah itu, pokoknya istilah yang dulu. Gue nak dungo gimana menengadahkan tangan ke kalau kowe di nasib piye mbok sing dhuwur biar Allah. Nang coba mbok sing ngecat lopo, malah pengiran kok ngecat barang repot bener. Pokoke sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim.
Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Ini bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis sama. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan rangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning. Tapi aku itu sitok wa ahad. Ya sudah seperti itu.